Perkenalkan, nama saya Devi Marsha Putarigan. Saya dari kelas 11A 21 dan jurusan saya PPGSD. Nah, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat tradisional tanah Karo dari pada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah, di sini kita lagi berada di Museum Tanah Karo Prestagi. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat videonya, silakan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke museumnya, kita datang ke loket untuk membayar dan menulis buku tamu. Nah, di sini saya akan menggunakan rumah adat Karo. Rumah adat Karo ini itu pada zaman dulu dan pada zaman sekarang masih digunakan dan dinamakan dengan rumah adat Suraja, yang artinya itu bukan hanya untuk 2 orang atau 2 keluarga, dan di sini digunakan untuk 8 keluarga. Jadi di dalam rumah ini ada 8 kepala keluarga. Di sini saya memperkenalkan Pelanjasila. Nah, Pelanjasila itu yang artinya kalau itu pada zaman dulu orang Karo menyuruh anak laki untuk menjual garam di berbagai kampung sampai 4 hari 4 malam. Pelanjasila itu artinya itu ya orang yang selalu menjual garam ke kampung dengan cara itu membawanya atau membokongnya di bahunya. Jadi seperti inilah. Nah, di sini saya akan memperkenalkan bagian adat Karo ataupun pakaian pengantin dari suku Karo. Di sebelah kanan saya akan memperkenalkan pakaian adat Karo untuk pengantin laki. Nah, yang namanya di sini ini itu emas-emas dan di kepalanya itu adalah bulang-bulang. Dan ini kainnya untuk yang laki-laki, dan ini emas-emasnya dan juga abitnya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ini pakaian pengantin wanita. Nah, di sini tubuh dari masing-masing pakaian. Atasnya ini adalah emas, dan ini juga kalau bersama. Dan ini adalah di mana ibunya ada di sampai sekarang. Kalau ada pesta, jadi itu selalu digunakan sumpit. Itu sumpit untuk tempat sirih. Di sini saya akan menjelaskan tentang raga-raga dayang ataupun raga dayang-dayang. Nah, raga dayang-dayang ini digunakan pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang. Masih banyak nenek-nenek kita ataupun orang tua kita yang masih menggunakan raga dayang. Itu masih bisa dikatakan yang masih hobi ataupun yang memang suka, karena ini tempatnya memang bagus. Dia tidak perlu lagi memakai plastik, namun banyak sekali orang sekarang sudah menggunakan dompet untuk mengisi sirihnya. Oke, nah saya akan menjelaskan tentang alat musik tradisional tanah Karo. Di sini ada kulcapi. Nah, kulcapi itu terbuat dari kayu dan senarnya sama seperti tali gitar. Namun dia hanya 2 tali dan warnanya hitam. Dan di sini ada gendang sinduni ataupun serne. Nah, di sini untuk digunakan pada saat ada acara atau festival budaya. Mungkin sampai sekarang juga masih digunakan. Dan di sini ada juga surdam puntung. Nah, surdam puntung ini digunakan dengan cara meniup. Ini juga digunakan pada saat ada acara atau festival ataupun ada yang kematian yang ingin menggunakannya. Dan di sini saya akan menjelaskan juga, ini adalah tumbuk padi. Tumbuk padi ini dimana pada zaman dahulu nenek moyang kita menggunakan tumbuk padi ini secara bersama-sama, secara ramai. Nah, di sini saya akan menjelaskan keteng-keteng. Alat musik keteng-keteng
adalah alat musik tradisional yang dimana kita akan memukulnya. Nah, alat musik tradisional ini diambil dari bambu yang besar dan akan diukir menjadi dua bagian ataupun itu yang bentuk seperti tali. Nah, di sini ada gong. Gong ini untuk dipukul ataupun dipentung pada saat ada acara ataupun zaman dulu itu bisa dikatakan kematian juga bisa digunakan untuk ini. Namun sekarang kurang digunakan karena sudah susah untuk ditemukan. Jadi pudin gelang-gelang atau pudin tanggal tidak lagi digunakan pada zaman sekarang, karena pada zaman sekarang sudah digunakan periuk ataupun panci. Nah, di sini juga kita akan melihat banyaknya uang-uang pada zaman dahulu. Nah, uang-uang ini bukan hanya berlaku di Tanah Karo, tapi uang-uang ini berlaku di seluruh Indonesia karena ini adalah mata uang kita zaman dahulu. Di sini juga ada ukat nakan. Ukat nakan itu adalah sendok dimana kita kalau mau mengaduk nasi yang mau hampir masak, kita akan menggunakan ukat nakan. Dan pada zaman sekarang ukat nakan udah jarang digunakan, namun memang masih ada yang menggunakan. Di sini juga saya akan memperkenalkan gundala-gundala. Ini gundala-gundala pada zaman modern sekarang. Dia sudah diwarnai dan akan seperti ini. Ini akan digunakan untuk pada saat pawai ataupun ada festival-festival budaya Karo dan juga pawai kemerdekaan Indonesia digunakan untuk memperkenalkan budaya kita. Ini adalah gundala-gundala ataupun tembut-tembut yang digunakan pada zaman dahulu dan yang belum sama sekali diwarnai. Nah, di sini saya akan memperkenalkan pisau-pisau ataupun parang, bisa juga dibilang parang. Pisau-pisau ini digunakan pada zaman dahulu. Nah, pisau-pisau ini punya arti. Ada artinya pisau-pisau jering ataupun pisau gunting dan juga pisau raja. Ada banyak di sini macam dari pisau-pisau, seluruhnya ada di mesin ini. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan peralatan-peralatan masak dari Tanah Karo pada zaman dahulu. Nah, di sini ada penggiling tanah ataupun ada di sini juga penggiling-penggiling dan juga banyak macamnya untuk masak. Nah, di bawah ini ada manca-manca di mana orang tua kita kalau masak dia duduk di manca-manca dan juga ada peralatan untuk masak. Dan di sini ada untuk menumbuk padi. Zaman dahulu, zaman dulu oleh nenek moyang kita ataupun orang-orang tua kita dulu menggunakan timbalau ini untuk mengambil air ataupun sebagai tempat air. Nah, pada zaman sekarang tidak lagi digunakan. Kalau timba air ini kita akan sudah menggantinya dengan gayung. Namun ataupun sekarang untuk tempat air kita ada tong ataupun ember yang bisa kita buat untuk menyimpan air untuk air masak ataupun air minum kita. Nah, di sini ada teguk-teguk. Teguk-teguk ini terbuat dari bambu. Benda ini untuk mengambil gula merah yang sudah dimasak di kuali. Dan pada zaman dulu digunakan ini dengan masik
terbuat dengan kayu. Namun sekarang untuk kita hanya menggunakannya dari batok kelapa. Dan ada gantang peruburian. Gantang peruburian ini pada zaman dahulu itu kita gunakan dari bambu. Namun sekarang gantang peruburian kita terbuat dari mangkuk. Yang mangkuk itu bisa plastik, bisa kaca. Nah, saya akan menjelaskan tentang capa. Capa ini terbuat dari kayu pohon nangka atau kayu piale. Nah, pada capa ini capa pada zaman dulu digunakan. Capa ini digunakan sebagai pinggan ataupun sebagai piring tempat kita makan. Nah, pada zaman dahulu karena itu orang tua kita dulu menggunakannya pada saat makan untuk secara bersama-sama ataupun makan secara bersamaan. Nah, ramai yang makan di situ. Tapi sudah diganti pada zaman sekarang piring, bisa piring kaca ataupun piring plastik.